Halo Healthy People, berjumpa lagi bersama saya Mayfri Syari di CNN Indonesia Health. Gangguan pencernaan berupa penyakit lambung ini tidak boleh disepelekan. Terlebih, ternyata kita mulai banyak diderita usia muda yang juga erat dipengaruhi oleh gaya hidup, pola makan, hingga stres yang berkepanjangan. Lalu bagaimana sebenarnya tren penyakit lambung di Indonesia dan bagaimana mencegah serta menanganinya? Kita langsung bahas bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi dari Eka Hospital Depok, Dr. Aru Aryatno. Terima kasih sudah datang di CNN Indonesia Health, Dok. Terima kasih sama-sama. Selamat datang. Kita langsung akan bahas dulu nih, Dok, ya, terkait gambaran umum dari penyakit lambung yang ada. Kadang ketika bicara soal penyakit lambung, ini kan yang biasa terlintas adalah sakit MAH. Terus adanya gangguan gas di perut gitu. Tapi sebenarnya apa aja sih, Dok, jenis-jenis penyakit lambung yang ada? Baik itu yang akut maupun yang kronis. Oke, sebenarnya memang akhir-akhir ini lagi tren ya penyakit, contohnya GERD ya, itu adalah bagian dari penyakit lambung. Penyakit lambung itu banyak ya, mulai dari cuma sekedar yang kita sebut dispepsia fungsional, kemudian infeksi Helicobacter pylori, kemudian ada yang kita sebut gastritis yang erosiva, ulkus, sampai gangguan-gangguan menelan ya. Jadi ada gangguan disfagia di mana terjadi gangguan sehingga seseorang penderita gangguan di lambung itu tidak bisa makan atau minum dengan baik. Jadi sebenarnya banyak. Dan memang pada saat-saat ini, akhir-akhir ini, kondisi ini memang cukup tinggi ya, terutama di kalangan pekerja usia muda gitu, yang di kota-kota besar di Indonesia. Oke, artinya trennya memang terjadi peningkatan ya, Dok, ya. Dan apa sih sebenarnya penyebabnya? Betul, memang terjadi peningkatan. Kalau kita lihat memang dari beberapa jurnal, dari beberapa penelitian, terutama di luar ya, yang kita lihat, itu memperlihatkan bahwa pola hidup, gaya hidup, perkotaan yang sekarang ada itu menyebabkan semua gangguan itu. Bukan hanya cuma gangguan lambung, penyakit-penyakit lain pun juga muncul. Untuk gangguan lambung itu biasa dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat ya, seperti contohnya kerja, mohon maaf, gelap ke gelap. Istirahat yang kurang, kemudian tingkat stres, terus terang aja kondisi ekonomi sekarang yang stresornya atau tingkat stresnya tinggi itu juga menyebabkan gangguan dari lambung. Kemudian istirahat yang kurang baik, kurang cukup, 6-8 jam sehari. Kemudian pola makan, kurang gerak, olahraga, obesitas, itu jadi semua bergabung menjadi satu. Seperti kita lihat kan anak-anak sekarang, orang-orang yang kerja sekarang, kerjanya jadi gelap ke gelap, kurang gerak, cuma duduk doang, datang dengan pola makan junk food yang nggak bagus, itu akan menjadi faktor risiko atau penyebab dari gangguan dari lambung ini. Berarti artinya kalau dulu tuh kan, kalau kita bicara penyakit lambung ya, Dok, ya, MAH gitu, telat makan jadi sakit lambung. Nah, hanya taunya MAH. Seperti yang tadi dokter sampaikan, makin kesini tuh makin ada GERD. Bisa contohnya saya deh, Dok, saya tuh tiba-tiba hilang, suara saya hilang total. Begitu ke dokter THT, ternyata asam lambungnya yang naik sampai ke pita suara mengganggu gitu. Artinya itu semua bisa terjadi ya, Dok, ya, gejala-gejala seperti itu? Bisa. Jadi, gejala apa tuh, Dok, yang harus kita waspadai? Kalau yang paling dasar biasa gejala yang kita alami itu mulai dari rasa begah, kembung, rasa nggak nyaman di perut ya, terutama ulu hati, kemudian gangguan pola makan seperti biasa kok makannya banyak kok mulai kalau makan sedikit kok begah ya, kok kembung ya, seperti itu kita udah mulai waspada, jangan-jangan sudah mulai ada gangguan di lambung. Nah, gangguan lambung ini kalau nggak kita coba atasi dengan baik dan cepat, ya nanti larinya kemana-mana, termasuk salah satunya ke GERD itu. Oh, ke GERD itu ya, Dok. Tapi bedanya GERD sama MAH itu apa sih, Dok? Sebenarnya GERD itu kelanjutan dari gangguan lambung atau MAH. Kalau pada kasus-kasus yang tadi disebutkan, kalau orang dulu itu cuma terlambat makan, jadi kembung, begah, itu sebenarnya cuma MAH. Jadi suatu kondisi di mana terjadi gangguan cuma di lambung. Lambungnya saja. GERD itu dia udah keluar dari lambung. GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi suatu disease atau suatu penyakit yang diakibatkan oleh refluksnya isi lambung yang sifatnya asam naik ke atas ke esofagus. Dengan adanya katup yang tidak bisa tadi menutup membuka itu ya, Dok? Katupnya. Kenapa katupnya terganggu? Banyak faktor. Mulai dari asam lambung yang berlebih di dalam lambung yang menyebabkan kerusakan, faktor psikis, kegemukan, segala macam menyebabkan kekendoran atau sphincter dari katup antara esofagus ke lambung itu kendor. Akibatnya dia menjadi gampang naik dan menyebabkan gangguan.
Oke, berarti artinya kalau tadi dokter bilang salah satunya adalah faktor stres. Kita tahu ya, in this economy gitu kayaknya Ya, itu dia. menghindari stres itu susah ya dok ya. Betul, Stresnya betul. nyari-nyari saya dok kadang-kadang dok ya. Tapi kan kita harus bisa mengelolanya. Tapi secara ilmiah, apa sih dok kaitannya bagaimana kemudian dari stres gitu ya bisa mempengaruhi ke lambung? Lambung kanan atau kiri nih dok? Iya, tuh gitu. Gimana dok? Jadi gini, konsepnya banyak orang kemudian bilang bahwa antara otak dengan gut saluran cerna itu ada hubungan. Iya, karena memang sampai ada bilang orang otak kedua itu adalah perut. Iya, betul. Jadi gini, kalau kita yang ini aja lah, yang standar aja ya. Waktu kita dulu kecil, waktu saya dulu kecil masih SD atau SMP, saat kita melakukan kegiatan sekolah seperti ujian, ya, kalau kita nggak siap, apa yang terjadi? Biasanya kalau orang itu pikirannya stres, aduh saya nggak siap ujian, dia bisa mual, bisa muntah, bisa diare, keringat dingin. Nah itu kan menggambarkan kalau kita dalam kondisi stres akan terganggu lambungnya. Tetapi begitu ujian itu selesai atau persoalan waktu kita tes segala macam selesai, hilang semua gejalanya. Nah, begitu kita dewasa menjadi orang bekerja ya, bekerja mencari nafkah, kadang-kadang stres itu tidak pernah hilang. Betul. Entah dari kerjaan, dari rumah tangga, dari anak, akhirnya muncul terus akhirnya menjadi gangguan di lambung. Jadi ada erat hubungannya. Contoh yang paling gampang lagi adalah puasa. Oke. Pasien-pasien saya pada waktu berpuasa, padahal dia menderita gangguan lambung, itu biasanya nggak pernah sakit. Dia selalu bilang, dok, saya heran loh setiap kali saya puasa, itu sampai selesai, maksudnya sampai buka puasa itu nggak pernah sakit. Tapi kalau saya nggak puasa, jam 11, jam 12, saya perut wah nggak karu-karuan. Itu kenapa dok? Nah itu gambarkan karena pikiran. Karena kalau kita puasa, kita kan niat. Jadi suatu kondisi di mana kita berniat, saya mau puasa. Kemudian otak kita akan menutup semua impuls dan segala macam. Bahwa saya harus nggak boleh stres, saya nggak boleh marah, saya nggak mau makan. Akhirnya itu menyebabkan atau mengakibatkan lambungnya jadi terkontrol. Oke, artinya kalau udah merasakan tadi ya adanya gangguan, cara deteksinya seperti apa dok ketika udah mulai merasa apa dan kapan harus ke dokter gitu? Biasanya kalau udah mulai contohnya mual, muntah, nyeri ulu hati meskipun kondisinya kok saya biasanya mual tapi saya cuma minum obat warung ya contohnya. Iya. Oke lah nggak ada masalah. Tapi kok ini kok udah sering muncul, berulang-ulang, intensitasnya makin berat, ya saran saya sebaiknya datang ke dokter. Berapa hari biasanya dok untuk bisa jadi acuan gitu loh? Oh Ya, ini sakit nih udah begani udah berapa hari? Ya gitu baru. 1-2 hari lah paling lama 1 minggu gitu. Secepatnya kadang-kadang dibutuhkan waktu yang sesegera mungkin untuk kita tegakkan diagnosis untuk menyingkirkan kondisi atau penyakit lain yang mirip dengan gangguan lambung tapi malah lebih fatal seperti itu. Oh, kadang-kadang yang tadi dokter sebutkan ya, kita kalau ada gangguan gitu ya di lambung gitu, mulai nggak enak bega ya udah kita beli deh ke apotek terdekat atau tadi ya obat warung gitu untuk bisa konsumsi gitu. Cukup nggak sih sebenarnya untuk minum kayak obat mah yang dijual bebas itu dok tanpa harus resep dokter? Sebenarnya sih cukup kalau kita minum obat itu kemudian hilang gejalanya. Oke. Selesai. Tapi kadang-kadang kalau gejala itu tidak hilang, bertambah berat, atau ada faktor risiko lain seperti contohnya apakah dia ada hipertensi, diabetes, atau riwayat gangguan jantung, ya sebaiknya kalau ada gangguan seperti itu segera datang ke dokter untuk kita singkirkan keadaan-keadaan lain yang malah justru akan membahayakan jiwanya. Oke, tapi aman nggak kalau harus konsumsi tadi obat-obatan itu dalam jangka waktu panjang? Prinsipnya obat itu aman, tetapi pemakaian jangka panjang juga penuh kehati-hatian. Sebaiknya jangan gunakan dengan jangka panjang. Kalau seandainya dalam beberapa saat kita gunakan obat itu tidak ada perbaikan, segera datang ke dokter. Oke. Karena biar bagaimana itu kan obat, namanya obat pasti dia punya efek samping atau indikasi terjadinya komplikasi atau ketidakcocokan obat terhadap tubuh. Jadi jangan main dokter-dokteran Iya, ya, langsung aja menuju ke dokter ya. iya. Terutama nih yang berikutnya, kita kan sebagai generasi yang kayaknya kalau nggak ngopi itu kayaknya kurang ya dalam ini kebutuhannya itu sandang, pangan, papan, kopi gitu Ya, sekarang ya. Itu pasti punya dampak buat lambung ya dok ya. Ini pertanyaan pribadi saya juga buat sama dokter, seberapa signifikan ini kemudian berpengaruh, apakah positif atau negatif? Jangan dijawab dulu dok karena kita jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Health akan kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Health dan tentunya saya masih bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Aru Aryatno yang masih akan bahas nih ya kali ini soal mitos dan fakta yang berkaitan dengan kesehatan lambung. Kita bahas satu-satu dok. Ini yang pertama, ada pendapat yang bilang katanya, kita coba tampilkan di sini, asam lambung itu naik gitu ya, berlebihan produksinya kemudian naik karena telat makan dan langsung rebahan setelah makan. Benar atau tidak dok? Mitos atau fakta? Itu adalah sebenarnya mitos. Oke. Karena tidak semua telat makan itu akan menyebabkan asam lambung. Atau rebahan setelah makan itu akan menyebabkan gangguan. Tetapi ada beberapa kasus ya, seperti contohnya orang itu sudah menderita gangguan di lambungnya. Ya, entah karena ada erosi, entah karena dia ada ulkus dan segala macam. Pada kasus-kasus yang sudah terjadi gangguan atau kerusakan pada lambung, itu kadang-kadang terlambat makan itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman, perih. Gitu. Makanya kadang-kadang orang bukan karena terlambat makan menyebabkan lambungnya terganggu, tetapi karena sudah ada kelainan di lambungnya, dia akan menyebabkan gangguan pada waktu dia terlambat makan. Kadang-kadang ada beberapa kasus juga orang makan malah tambah sakit, ada juga. Kalau udah, jadi yang kita sebut food pain, jadi nyeri setelah makan. Ya, jadi kan nggak ada hubungannya dengan terlambat makan, karena memang sudah ada gangguan atau kerusakan dari dinding lambung. Jadi begitu dikena makanan dia akan sakit. Terus rebahan setelah makan. Sebenarnya konsepnya rebahan setelah makan itu yang kita takutkan tuh bukan asam lambungnya, tetapi pada waktu kita habis makan itu lambung sedang mencerna dengan tingkat asam yang tinggi karena dia yang keluar. Pada waktu kita rebahan ditakutkan itu adalah kan itu cairan ya, cairan. Itu dia isi lambung itu akan naik ke atas. Kemudian kalau dia mengiritasi atau mengganggu sphincter atau katup antara esofagus dengan lambung, terjadi kerusakan. Nanti akan menjadi gejala dari timbulnya GERD. Oh, tapi boleh diwaspadai nggak sih dok? Sebenarnya nggak usah tadi, walaupun ini tidak saling menyebabkan begitu ya, tapi ada baiknya tidak dihindari makan berlebihan atau telat makan dan juga tadi habis makan jangan tidur gitu. Ya, jadi makanya kami menyarankan, saya juga bisa menyarankan, sehabis makan besar usahakan jangan tidur paling sedikit 2 jam sampai 3 jam. Jedain 2 jam sampai 3 Baru jam. boleh berbaring. Baru boleh rebahan gitu ya dok ya. Kita menuju ke mitos fakta berikutnya ini dok. Kita saksikan bersama. Nih yang tadi saya tanyain, minum kopi menyebabkan gangguan lambung, iya atau enggak nih dok? Itu juga mitos. Oh berarti mitos. Jadi gini, kopi itu kan macam-macam jenisnya. Ya, banyak pasien saya yang menderita asam lambung, kemudian dia juga minum kopi, aman, nggak ada masalah. Asal jangan minum kopi yang tingkat asiditasnya tinggi, yang tingkat keasamannya tinggi. Oke. Ya, dan usahakan minum kopinya setelah makan. Dan nggak boleh terlalu banyak. Kalau saya biasa sarankan 1 soloki per hari. Dari beberapa jurnal juga penelitian menyebutkan sebenarnya kopi itu bagus buat kita. Bukan soal lambung, tapi ke jantung, ke saraf itu juga bagus. Asal tidak berlebih. Yang suka berbahaya itu adalah minum kopi, perutnya kosong, seharian nggak makan, campur stres di kantor. Itu saya dok ya, berasa disindir jadinya tadi ya. Tapi ada bedanya nggak sih dok, tadi kopi hitam 1 gelas gitu, dengan kopi susu misalnya sekarang banyak dijual kan gulanya juga banyak, ada susunya di sana, itu berpengaruh nggak dok? Mana yang lebih baik? Sebenarnya kalau yang bagus buat lambung ya kopi hitam, tapi kalau yang pakai susu dengan gula itu problem berikutnya adalah sindroma metabolik karena akan menyebabkan gula darah akan meningkat. Kalau saran saya sih kalau mau kopi hitam yang tidak terlalu asam, nggak usah pakai gula. Berarti 1 gelas atau 2 gelas? 1 soloki sehari cukup. 1 soloki itu berapa dok? Satu kalau dia bikin itu kan 1 gelas kecil. Oh oke. Kalau dicampur lagi jadi americano gitu, jadi 1 gelas saja sehari. Dibatasi gitu ya, biar hemat juga ya. Oke, kita lihat berikut ya. Ini dia, nih katanya kalau lagi asam lambungnya tinggi gitu ya, untuk menenangkan kondisi lambungnya bisa minum atau makan pisang, minum susu dan juga minum air kelapa karena bisa menyembuhkan gangguan lambung secara instan. Ini apa juga mitos juga. Oh oke. Contohnya pisang. Pisang itu sebenarnya menyebabkan karena orang kalau makan pisang, terutama pisang yang agak banyak itu menyebabkan gangguan rasa nggak nyaman di lambung karena pisang itu dia seratnya tinggi, kemudian juga jadi lambung itu membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih berat untuk mencerna pisang. Akibatnya pengeluaran asam lambung juga kadang lebih banyak, jadi suka kadang-kadang mengganggu.
susu itu juga kalau dia dicampur dengan asam tuh dia akan menggumpal kan, dia membentuk emulsi juga kadang-kadang. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu efektif untuk menyembuhkan gangguan lambung secara instan. Air kelapa, Dok. Air kelapa itu mungkin lebih mending. Air kelapa itu dia sifatnya basah, kemudian tinggi elektrolit ya, kaliumnya tinggi ya. Pada beberapa kasus dia bisa mengurangi paling nggak rasa sebah atau kembung. Tetapi untuk menyembuhkan atau membuat gangguan lambung baik secara instan juga sebenarnya juga tidak Jadi terlalu ini sih. mitos ya, jangan nanti Iya. sakit lambung langsung minum air kelapa 1 pohon gitu, Iya. jangan ya Dok ya. Iya. Ini yang berikutnya, ada mitos yang bilang bahwa penyakit GERD ini hanya menimpa orang tua saja di usia 50 tahun ke atas. Benar atau salah, Dok? Mitos atau fakta? Ini mitos juga. Oke. Pada prinsipnya penyakit GERD sekarang bisa diderita pada semua orang. Ya, saya juga pernah terima pasien konsul anak umur 16 tahun itu sudah 16 tahun, Dok? Ada, pernah. Ya karena kita nggak tahu pola makannya mungkin salah sehari-hari. Jadi mungkin terlalu tinggi junk food dan segala macam, kemudian menyebabkan gangguan asam lambung yang menjadi GERD. Jadi sebenarnya gini, GERD itu adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan dari sphincter katup Katupnya. dari lambung ke esofagus, dia melemah. Kalau pada orang tua mungkin bisa terjadi, mungkin dulu iya pada waktu orang tua, karena orang tua semakin tua semakin terjadi perlemahan otot, terjadi tergangguan. Tetapi itu bukan hanya faktor risiko yang menyebabkan gangguan di situ. Kadang-kadang asam lambung yang terlalu tinggi, erosi, karena asam lambung akan menyebabkan kerusakan pada sphincter itu atau katup itu. Jadi pada kasus-kasus anak muda yang stres, pola makan salah, ya, kemudian asam lambungnya tinggi juga kadang jadi kerusakan. Untuk anak-anak, Dok, Ada. ada ya, Dok? Ya? Ada. Usia 10-11 tahun gitu? Kalau itu saya nggak tahu ya, karena kan saya masih untuk penyakit dalam kita tangani 17 tahun Oh ke iya, atas. sisanya Tapi untuk pediatri. saya pernah dengar dari beberapa dokter anak sudah mulai ada karena pola makan dan ya itu tadi anak-anak itu kadang-kadang kan zaman sekarang itu beda sama anak zaman dulu ya. Habis makan lari olahraga, jadi makanan itu turun dengan cepat dari lambung ke bawah. Sekarang sambil makan, sambil nonton, ambil gadget, tiduran, akhirnya lambung itu kerja lebih berat untuk mencerna. Berarti kalau buat anak-anak, Dok, itu gimana mencegahnya biar tidak tadi terkena penyakit lambung di usia bahkan sangat kecil Ya, gitu? ya, yang nomor satu kalau memang tidak ada kelainan yang bawaan ya harus pola hidup sehat, makanannya yang baik, makanan sehat, tinggi serat, kurangi posisi yang tidak banyak gerak. Jadi dia harus olahraga, jalan, habis makan harus jalan, nggak boleh banyak berbaring, main gadget, tiduran dengan habis makan tiduran main gadget gitu ya dengan berbaring itu juga nggak bagus. Artinya kalau habis makan terus langsung bergerak gitu nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan suka dibilang, ayo habis makan jangan lari-lari nanti muntah gitu. Itu Ya, berapa paling- lama, Dok, jedain biasanya? Ya jangan langsung lari-lari, tapi habis makan mungkin jalan. segala Oh, macam baik, biasanya. baik. Nah, ini yang berikutnya nih, Dok. Yang juga bahkan semakin lama kayaknya semakin dekat ya kita dengar kabar-kabar seperti ini yang tidak sangat mengenakan dan kita harapkan tidak terjadi lagi gitu. Jadi katanya sakit GERD ini bisa menyebabkan serangan jantung hingga juga menyebabkan kematian. Mitos atau fakta, Dok? Ini mitos. Oh, oke. Ya, jadi karena lambung letaknya berdekatan dengan jantung, jadi kadang-kadang gejala dari lambung itu mirip seperti gejala pada waktu serangan jantung. Cuma biasanya gejala dari GERD ini lebih berat daripada serangan jantung karena gejalanya itu GERD itu biasa nyeri, panas di dada, sesak, kemudian rasa terbakar. Makanya ada istilah yang kita sebut namanya heartburn, jantung terbakar. Itu sebenarnya bukan karena jantung yang terbakar, itu karena gangguan GERD. Sementara kalau serangan jantung kadang-kadang lebih ringan. Dia kadang-kadang cuma rasa sesak, cepat capek, ada nyeri tapi yang ringan menjalar ke tangan kiri, klasik kadang-kadang seperti tercekik, tapi tidak terlalu berat. Karena tidak terlalu berat, makanya orang dengan serangan jantung tidak aware, tidak waspada bahwa dia sedang mengalami serangan jantung. Biasanya mereka kemudian, udah dah, cuma dikerokin, dah minum jamu, minum obat herbal, selesai. Padahal dia serangan jantung. Karena GERD lebih berat rasanya, makanya lebih banyak datang ke rumah sakit. Aduh dok, kalau ke saya tuh dok, saya semalam udah saya panas, kebakar. Makan aja seperti nggak enak, kenapa tuh? Saya serangan jantung ya, itu berarti enggak.
Ya. Berarti ketika mengalami kondisi seperti itu, jangan diremehkan ya dok Iya, ya? jadi pokoknya ada gangguan di dada yang nggak nyaman, perut nggak nyaman, seperti masuk angin, apalagi dengan kondisi usia sudah di atas 40 tahun, riwayat hipertensi, riwayat diabetes, segera datang ke rumah sakit. Kita akan lakukan pengecekan, kita singkirkan, dari gitu intinya kita singkirkan bahwa ini murni GERD atau serangan jantung. Serangan jantung. GERD nggak menyebabkan kematian, tapi kalau tidak. serangan jantung begitu kena langsung meninggal. Oke, tapi kalau cairannya gitu masuk ke jantung itu nggak mungkin Nggak ya, ada, dok? nggak mungkin, kan beda jalan. Oke. Itu jadi yang harus diwaspadai apapun itu gejalanya, jangan dianggap enteng, langsung menuju ke dokter. Iya. Nah, ini yang berikutnya. Ini walaupun tidak ada di mitos fakta, tapi kita tahu ya dok ya, semakin kesini ini makin banyak juga pola diet yang dilakukan ya. Pola konsumsi makanan, pengaturan, tadi ada yang namanya intermittent fasting misalnya, ada juga ikut diet program-program yang menyebabkan penurunan berat badan secara ekstra gitu dalam waktu singkat gitu. Drastis, ekstrim, tapi waktunya singkat gitu. Sebenarnya itu bahaya nggak sih dok buat lambung? Seberapa dampaknya, seberapa besar dampaknya bagi kesehatan lambung? Sebenarnya buat lambung dampaknya bukan dari penurunan berat badannya sendiri, Oke. tetapi dari obat atau Suplemen. yang diminum. Karena sebagian besar obat-obatan untuk menurunkan berat badan itu adalah mengganggu saluran cerna, terutama lambung. Seperti kita lihat ada beberapa obat ya, saya nggak sebut namanya, itu kalau kita minum obat itu yang terjadi adalah jadi diare. Betul. Ya kan? Nah, itu jadi dibuang, itu akan menimbulkan gangguan. Atau ada beberapa obat dibuat sedemikian rupa supaya kita itu rasanya selalu penuh, Kenyang terus kenyang, gitu. begah. Nah, itu lama-lama kan mengganggu lambung juga, karena efeknya kan akhirnya ke lambung, jadi rasa nggak nyaman. Apa sih dok bahaya yang paling mengintai gitu, bahaya yang paling menakutkan ketika terus-terusan mengkonsumsi tadi? Banyak, salah satunya mungkin malnutrisi, kekurangan zat-zat penting karena asupan zatnya nggak bagus. Kemudian kekurangan kalori atau kekurangan energi, jadi orang itu kemudian jadi lebih cepat capek, lelah. Kemudian terjadinya pemecahan. Kadang-kadang kan yang diharapkan dari kondisi itu adalah memecahkan lemak supaya berat badan turun. Betul. Tetapi ada efek dari pemecahan lemak, yaitu akan terbentuknya zat-zat metabolit yang berbahaya bagi tubuh ya, bisa dalam bentuk keton, dalam bentuk purin dan segala macam. Kemudian beberapa kasus tidak hanya itu juga yang dipecah, tidak hanya lemak, tetapi protein otot pun juga akan dipecah. Jadi akan menimbulkan gangguan-gangguan yang kadang-kadang menyebabkan gangguan yang berat. Makanya biasanya kalau menurunkan berat badan selalu harus terukur, terpola. Tidak bisa berat badan turun 2 minggu langsung berat itu 2 kilo gitu. Iya. Selalu ada tahapan-tahapan yang dilalui sehingga tubuh itu bisa beradaptasi dengan berat badan yang baru. Bisa sampai kanker lambung nggak sih dok kalau Nggak. konsumsi seperti itu? Oke, baik. Ya, sampai saat ini belum kan. Oke, masih banyak tentunya hal-hal yang juga akan kita bahas nih ya, terutama gimana sih caranya mencegah penyakit lambung agar tidak berujung fatal. Kami akan bahas bersama usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health, masih bersama dengan saya. Ini adalah Dr. Aru Aryatno dari Eka Hospital Depok. Kita masih bahas soal kesehatan lambung ya dok ya. Jadi intinya ketika kita mengalami rasa tidak nyaman, kapan saja dok kita harus menuju ke dokter memeriksakan kondisi kesehatan kita? Biasanya nanti pada kondisi di mana rasa nggak nyaman di lambung itu disertai dengan muntah yang berlebih, kemudian hilangnya nafsu makan tidak bisa. Ada beberapa kasus mungkin adanya muntah yang disertai darah, kemudian juga disertai berat badan yang turun berlebih. Ya kita harus segera datang ke dokter. Atau mungkin dia sudah minum obat ya warung gitu ya, obat-obat warung, kemudian kok nggak ada perubahan, kok selalu aja masih. Ya kita harus segera datang ke dokter, kita cari. Jangan ada hal-hal lain yang menyebabkan gangguan di lambung. Apa nih dok, saran dokter untuk masyarakat terkait dengan pencegahannya agar tidak kemudian mengalami penyakit lambung? Sebenarnya dari beberapa penelitian disebutkan bahwa 80% lebih penyebab gangguan lambung itu adalah lebih banyak karena pola hidup. Ya, dimulai dari pikiran. Jadi pikiran kita tuh harus menghindari stres, manajemen stres, kemudian hidup dengan kondisi yang lebih baik ya. Jadi
pola makannya juga harus bagus, kemudian olahraga, kemudian berat badan harus ideal. Berikutnya hindari makanan-makanan yang junk food itu ya, yang terlalu lemaknya terlalu tinggi, kemudian nggak jelas kesehatannya dan segala macam. Seperti itu, paling yang mudah-mudah seperti itu aja sebenarnya. Terus kalau bagi orang Muslim sebenarnya puasa itu adalah salah satu obat untuk memperbaiki gangguan asam lambung. Nah, berapa lama puasanya, Dok? Ya kalau kita kan bisa puasa Senin Kemis. Oke. Ya bisa, kalau bisa secukupnya, Mbak. Kalau bisa seumur hidup ya alhamdulillah, kalau dia bisa jalani sesuai dengan itu, dia akan baik. Terakhir, Dok, superfood apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan lambung kita? Kalau superfood sih nggak ada prinsipnya. Makanan apa misalnya, Dok? Harusnya yang kuncinya adalah tinggi serat. Oke. Kemudian hindari yang terlalu berlemak, terlalu asam. Pedas saja masih boleh, tapi tidak boleh terlalu pedas. Kemudian juga junk food yang kayak itu sebaiknya dihindari. Baik, jadi semuanya tentang keseimbangan, harus seimbang. Tadi pola makannya, gaya hidupnya, harus rajin gerak juga, dan terutama kelola stres ya. Karena ternyata erat sekali kaitannya apa yang ada di sini sama apa yang ada di lambung ya. Terima kasih banyak, Dok, sudah berbincang bersama kami tentunya di CNN Indonesia Health. Sehat selalu juga untuk dokter. Itulah tadi dialog saya di CNN Indonesia Health bersama dengan Dr. Aru Aryatno, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Eka Hospital Depok. Dan pastikan Anda tetap menyaksikan CNN Indonesia Health di lain waktu. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.